Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki sebuah pembahasan yang merupakan pembahasan yang sering muncul soal tes CPNS dan dasar matematika ya. Nah, insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkenaan dengan materi himpunan. Ya, materinya himpunan. Baik, ini materinya ya, insya Allah. Jadi untuk materi himpunan, nah, mohon diperhatikan ya. Ini kebiasaan soal. Untuk materi himpunan, nah ini biasanya ya untuk materi himpunan ini ya biasanya yang ditanyakan itu ya punya beberapa kebiasaan. Yang pertama ya kebiasaannya ini yang paling sering ya, ini yang paling sering muncul dalam bentuk dua pembahasan, dua tema. Nah biasanya untuk dua tema ini kita di sekolah diajarkan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, bagus ya, diagram Venn ini bagus. Hanya saja ada tema yang lebih sederhana lagi, ya. Kita bisa menggunakan kesederhanaan dari tabel. Jadi saya sarankan untuk yang temanya 2, gunakan saja tabel, pakai tabel. Nah, adapun kemudian untuk tema yang lebih dari 2, misalnya ya 3, bahkan bisa jadi 4 dan seterusnya. Namun yang paling sering muncul selain 2 adalah 3 tema. Maka kita tidak menganjurkan menggunakan tabel, tapi gunakan saja rumus. Ya, gunakan saja rumus. Nah, di mana rumusnya ini nanti akan kita jelaskan, juga sederhana sebenarnya ya. Namun perlu saya sampaikan bahwasannya kebiasaan soal itu ya, kalau kita perhatikan soal-soal itu ya, soal-soal ini seringnya pada tema yang 2 ya, jarang sekali yang 3. Adapun untuk tema 3, 4 atau lebih, nah di sini ada sedikit triknya ya, trik rumusnya ya. Semua bernilai positif, semuanya positif. Kecuali, nah ada kecuali ya, gabungan dari yang jumlahnya genap, gabungan dari yang genap. Nah, nanti saya ceritakan gimana penggunaannya insya Allah ya. Yang jelas kita coba belajar sambil memperhatikan soal-soal yang ada. Nah, ini awalnya ini ya pengantarnya insya Allah. Bisa kita lanjutkan ya. Sudah ada yang bergabung sebelumnya. Ya. Jadi ini temanya belajar tentang himpunan. Nah, silahkan buka bukunya, bab himpunan ya. Silahkan buka bukunya, bab himpunan. Kita mulai dari soal pertama, ya. Kita mulai dari soal pertama. Untuk materi himpunan. Ini soal pertama ini. Oke. Boleh dibaca soalnya sebentar Kak Mutia Fona supaya saya memastikan suara saya kedengaran tidak Kak Mutia. Silakan Kak. Iya Ustaz. Mohon dibacakan soalnya, silakan. Iya baik Ustaz, nomor 1 ya Ustaz. Iya. Dalam suatu kelas 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berapa murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus? Baik, saya ulangi soalnya. Dalam suatu kelas, ya, suatu kelas tentu ya, dalam kelas itu kalau pembahasannya
laki-laki, maka akan ada perempuan. Mesti ya. Jadi laki-laki perempuan. Memiliki ya 5/7 dari banyaknya siswa di kelas itu adalah laki-laki. Kemudian 2/5 dari murid laki-laki, tidak dari seluruhnya ya, dari hanya laki-laki saja. 2/5 dari murid laki-laki berambut lurus. Nah, rambutnya lurus. Jika 4/14 murid memiliki rambut yang lurus, pertanyaannya, berapakah murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus? Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang dimaksud dengan 2 tema. Nah, di soal ini ciri-ciri dari penggunaan 2 tema. Temanya di mana? Kenapa 2? Yang pertama, temanya adalah jenis kelaminnya. Kalau tidak laki-laki, maka dia perempuan. Gitu ya. Yang kedua, bentuk rambutnya lurus atau bentuknya tidak lurus. Nah, ini yang kita maksud dengan 2 tema. Ya, pola rambut dan ya jenis kelaminnya. Jadi laki-laki atau perempuan itu tema yang pertama, lurus rambutnya atau tidak lurus rambutnya itu menjadi tema yang kedua. Maka ketika sudah kita pastikan soalnya pada 2 tema, kita bisa menggunakan aspek kesederhanaan di sini ya. Gunakan tabel. Namun sebelumnya perhatikan ya, ada hal yang bisa saya sederhanakan. Coba lihat. 6/14 adalah pecahan yang bisa dikecilkan menjadi 3/7 kan? Betul? Menjadi 3/7. Sehingga tugas pertama supaya mudah, ya tugas pertama supaya mudah, coba adik-adik kumpulkan penyebutnya. Di sini ada pecahan 5/7, ada pecahan 2/5, dan ada juga pecahan 3/7. Maka kalau kita lihat penyebutnya 7 dan 5 ya, kita tahu KPK-nya menjadi, KPK dari 5 dan 7 berapa? 35. Kali ya, 5 kali 7 hasilnya 35. Seakan-akan kita katakan ya, 35 ini adalah pengganti untuk menggambarkan nilai seluruhnya. Nah, 35 ini menyatakan nilai semuanya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Tabel itu unsur utamanya adalah kolom. Ya, kolom. Kemudian baris, ya, kolom dan baris. Perhatikan kolom dan baris. Kita buat kolom seperti ini, adik-adik sekalian ya. Ada 2 kolom. Kenapa kolomnya 2? Tadi ya, laki-laki atau perempuan. Dan juga barisnya ada 2. Usahakan dalam pembuatannya dilebihkan seperti ini ya. Dilebihkan. Nah, lebihin sedikit. Untuk tabel ini dia punya pola perhitungan yang arahnya, perhatikan arahnya ke kanan, dan juga arahnya ke bawah. Cara menyublahkannya ke kanan dan ke bawah. Itu kalau menyublahkannya. Sehingga pada bagian kanan yang paling bawah, ini kanan yang paling bawah, itu menyatakan nilai seluruhnya. Nah, di sini pada yang saya kotak hitam ini akan menyatakan nilai total semuanya. Nah, ini menyatakan sebagai nilai semuanya. Nilai semua. Nah, untuk soal ini, nilai semuanya, kita ambil dari KPK penyebutnya. 7 dan 5. Berapa KPK-nya? 35 ya. Pindahkan kembali 35. Sehingga jumlahnya 35. Kita mulai yang pertama. Bukankah dari seluruh siswa ada 5/7-nya laki-laki? Maka mudah kalau pakai KPK-nya. Maka jumlah laki-lakinya sama dengan 5/7 dari 35. Kalau kita menggunakan KPK-nya, maka hitungannya akan menghasilkan bilangan bulat. 35 bagi 7 berapa? 35 bagi 7 berapa? 5. 5 kali 5? 25. 25. Maka kita bisa judul ya, berikan judul nanti saya. Berikan untuk judul kolomnya ini ya.
laki-laki dari 35 orang ini laki-lakinya ada 25. Sehingga otomatis tanpa perlu disebut ya, tentu setelah laki-laki hanya ada perempuan, laki-laki perempuan. Ya, yang ada itu laki-laki perempuan. Nah, yang seperti ini nggak ada nih ya. Nggak ada laki-laki merangkap perempuan, nggak ada. Jadi statusnya hanya laki-laki perempuan saja. Jika laki-lakinya 25, maka berapa jumlah perempuannya sehingga jumlahnya menjadi 35? 10. 10. Ini langsung bisa diisi. Itu yang pertama ya. Nah, di antara 25 laki-laki ini ada 2/5 diantaranya berambut lurus. Perhatikan. Ini anaknya pakai KPK. 2/5 dari anak laki-laki yang jumlahnya 25, rambutnya lurus. 25 bagi 5 berapa? 5. Kali 2, 10. 10. Maka ada, di sini ya kita isi ya, rambutnya lurus. Tidak berambut lurus, apakah itu ya rambutnya keribu, macam-macam lah ya. Berarti di antara 25 ini ada 10 orang di antara mereka rambutnya lurus. Nah, sekarang perhatikan sebelum saya masuk ya, nanti ini bisa jadi pelajaran berikutnya ya. Ini yang kotak saya buat dengan warna merah ini, itu bacanya ya. Laki-laki yang rambutnya lurus ada 10 orang. Sementara yang 25 ini adalah menyatakan jumlah seluruh laki-laki. Sehingga otomatis ya, jika yang laki-laki semuanya ada 25, sementara laki-laki yang rambutnya lurus ada 10 orang, maka berapa orang laki-laki yang rambutnya tidak lurus? 15. 15. Nah, ini bisa diisi 15. Ini kelebihan tabel ya, penjumlahkannya ke bawah. Berikutnya 6/14 atau 3/7, kita sudah ubah tadi ya. 3/7 dari jumlah seluruh laki-laki, jumlah seluruh siswa berambut lurus, maka 3/7 dari 35 rambutnya lurus. 35 bagi 7? 5. Kali 3? 15. 15. Maka di antara ke-35 siswa ini yang memiliki rambut yang lurus itu sejumlah 15 orang. Nah, ini pelan-pelan ya. Untuk pertama pelan-pelan saja. Coba lihat penjumlahannya arahnya ke bawah dan ke kanan. Kak Winnie 10 tambah berapa lagi nak supaya jadi 15? 5. 5 isi di sini. 5 tambah berapa lagi supaya jadi 10? 5. 5. Berapa 15 tambah 5? 20. 20. Berapa 15 tambah 20? 35. Benar. 35. Nah, semua isi dari tabelnya sudah kita dapatkan. Pertanyaannya apa? Berapakah perbandingan? Apa yang perbandingannya? Murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus. Murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus. Maka nilainya yang saya bulatkan ini. 5. Ya, 5. 5 orang ya. Dibandingkan seluruhnya. Seluruhnya ada berapa? 35. 35. Maka jawabannya perbandingan atau ya banyaknya wanita yang tidak memiliki rambut lurus, perbandingannya 5 berbanding 35. Dan jawabannya ada di opsi jawaban A. Sudah selesai. Nah, ini cara tabel ya. Oh, kami sudah biasa menggunakan diagram Venn, boleh juga, sama saja. Hasilnya pun akan menghantarkan pada nilai yang sama. Nah, ini pelan-pelan ya, saya mau arahkan lebih enak pakai tabel ya, lebih mudah pakai tabel, supaya nanti bisa kemudian berlatih pelan-pelan. Bisa kira-kira? Bisa? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini model pertama ini. Sebenarnya ada cara-cara yang lain, tapi insya Allah ya pelan-pelan dulu ya. Pokoknya pada kesempatan perdana ini, saya ingin sampaikan tentang bagaimana memaksimalkan penggunaan tabel.
Yang tabel ini memiliki ciri-ciri ya, penjumlahannya itu ke arah kanan dan ke bawah. Ya, ke kanan dan ke bawah. Nah, ini pelajaran pertama, insya Allah ya. Mulai paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalan berikutnya. Nah, misalnya nomor 2. Di sini, adik-adik sekalian, saya ingin cerita ya. Tabel ini punya kelebihan dibandingkan diagram Venn. Tabel ini ada kelebihan ya. Kelebihannya apa? Yang pertama ya, mudah dibuat, mudah dibuat. Yang kedua ya, lebih sederhana. Lebih sederhana ya. Dan yang ketiga, tabel ini ya, bisa disesuaikan dengan tujuan. Langkahnya bisa lebih cepat kalau menyesuaikan tujuan. Nah, ini menjadi kelebihan tabel dibandingkan menggunakan diagram Venn. Saya ulangi lagi. Tabel ini cara menjumlahkannya ke kanan dan ke bawah. Ke kanan dan ke bawah. Sekarang perhatikan ya. Bagaimana apa yang saya maksudkan tentang kesederhanaan, kemudahan ya, sesuai tujuan yang dimiliki tabel. Contoh kita lihat soal nomor 2. Contohnya kita perhatikan soal nomor 2. Kita buat tabelnya. Ya, kembali kita buat tabelnya. Tabelnya ada kolom, ada baris. Nah, ini kolomnya. Ini kalau sudah biasa ya, dengan penggaris dengan pensil alat tulis itu cepat sekali, atau dengan pulpen ya buatnya. Ini dia. Baik, sekarang saya bacakan soalnya. Saya bacakan soalnya ya. Tolong diperhatikan. Dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS. Berarti 10.000 itu menyatakan apa? Banyaknya kan? Banyak. Nah, kalau banyaknya di sini letaknya, jangan lupa adik-adik sekalian, ya, letaknya di sini. 10.000. Nah, 10.000 ya. Ternyata 3.900 di antara mereka memilih ya pilihan pada Dinas Pekerjaan Umum di sini PU. Maka di sebelahnya tidak memilih PU. Berapa orang yang milih PU? 3.900. 3.900 di sini ya. 3.900. Nah, kemudian di antara 3.900 yang memilih PU, ada 1.100 orang yang juga memilih instansi pertanian. Oh, berarti ada pertanian. Ya, di sini tidak memilih pertanian. Di antaranya ada 1.100 orang. Nah, di sini isinya. Jadi 1.100 ini ya milih dua-dua. PU dia pilih, pertanian dia pilih. Dan ternyata ada 3.200 orang, perhatikan. 3.200 orang peserta tes yang tidak memilih pertanian dan tidak juga memilih pekerjaan umum. Artinya tidak memilih kedua-duanya. Maka yang dimaksud itu letaknya di sini nih. Nah, yang ini. Tidak memilih pekerjaan umum, tidak memilih pertanian di sini. Maka disinilah kemudian kita isi dengan angka berapa? 3.200. 3.200. Paham sampai di sini? Paham? Disinilah kelebihan tabel ya. Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, maka berapa persen peserta yang memilih dinas pertanian ya di antara 10.000 orang ya. Jadi yang milih dinas pertanian saja. Perhatikan penekanannya ya. Memilih dinas pertanian saja. Apa maksudnya? Nah, jangan terkecoh ya. Maksudnya adalah ketika memilih dinas pertanian saja, itu artinya dia tidak memilih pekerjaan umum, tidak pilih PU. Berarti yang dimaksud adalah, perhatikan ya, memilih pertanian tapi tidak memilih pekerjaan umum, maka yang dimaksud adalah kota yang
saya tandai dengan warna biru ini. Ini yang namanya saja itu di sini. Artinya dia pilih pertanian, namun dia tidak memilih pekerjaan umum. Maka istilahnya memilih pertanian saja. Tolong dibedakan dengan kotak di sebelahnya. Nah, yang sebelahnya ini ya. Yang ini. Kalau yang ini tuh bacanya yang memilih dinas pertanian. Yang ini ya memilih dinas pertanian. Di situ bedanya ya. Nah, sekarang kakak sekalian, adik-adik sekalian, coba lihat ya. Kenapa kita katakan bahwasannya menggunakan tabel itu bisa mudah, sederhana jika sesuai tujuan? Bukankah tujuan kita mencari kotak biru ini, betul? Ya. Maka caranya gampang, arahkan ke sini saja arahnya ya. Bahkan mungkin sekali ada informasi yang nantinya tidak terpakai. Seperti ini bisa nggak digunakan ini? Saya nggak digunakan, nggak perlu. Kenapa? Cukup begini ya, adik-adik sekalian, cukup begini. 3.900 tambah berapa menjadi 10.000? Atau bahasa lainnya, berapakah nilai 10.000 kurangi 3.900 berapa? 7.100. 6.100. Sederhananya 6.100 kurangi 3.200 berapa? 6.100 2.900. Berarti kita nggak perlu cari ini, nggak perlu tahu yang ini, tidak perlu tahu yang ini, nggak perlu tahu yang ini, karena pertanyaannya adalah berapakah persentase yang memilih dinas pertanian saja. Maka yang memilih dinas pertanian saja ada 2.900 dibagi 10.000 dikali 100. Intinya apa? Bukankah temanya adalah angka 29? Iya. Nah, maka jawabannya yang 29. Jawabannya 29%. Itu kelebihan tabel dibandingkan diagram Venn. Jadi kadang-kadang kalau pakai tabel ya, pekerjaannya jadi sederhana. Ya, pekerjaan sederhana karena kita hanya kembali pada tujuannya apa, pertanyaannya apa, sudah selesai. Nah, ini menjadi sebuah keunikan dalam penggunaan tabel. Saya ulangi lagi, jangan sampai kehilangan konsep ya. Tabel itu arahnya ke bawah jumlahnya, ke bawah, dan arahnya penjumlahannya ke kanan, ke bawah dan ke kanan. Ke bawah dan ke kanan. Arahnya ke bawah dan ke kanan. Ustadz, Apa? boleh tanya Ustadz, untuk yang tadi kan kalau yang contoh yang pertama, Ya. itu kan tadi laki-laki dan perempuan dari tabelnya itu kolomnya itu kan Ustadz. Gimana kalau kita tahunya di samping PU itu kenapa bukan dinas pertanian? Walaupun misalnya ini kita sudah paham ya Ustadz, nanti takutnya kalau buru-buru mungkin takut salah penempatan jadi habis waktu. Mungkin ada nggak dari Ustadz Jadi intinya begini ya, bagus pertanyaannya temanya tadi. Kamu Tia ya, intinya Makasih, begini kamu Tia. Dalam pemberian nama untuk baris dan judul ya, baris dan kolom ya, maka perhatikan ya, ketika kita buat ya misalnya pekerjaan umum, maka di sebelahnya adalah ingkarannya, kebalikannya. Kita tahu ya, pasangannya laki-laki pasti perempuan, nggak ada yang lain. Maka di sini kita ambil ya, lawannya pekerjaan umum, memilih pekerjaan umum, tidak memilih pekerjaan umum. Bukan pertanian. Kenapa? Karena masih mungkin ada orang yang memilih kedua-duanya atau tidak memilih kedua-duanya. Padahal di sini ya, pembedanya antara sesama kolom adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi irisannya. Bukankah laki-laki dan perempuan nggak ada irisannya? Nggak ada orang yang dikatakan dia laki-laki sekaligus perempuan ya, tidak dianggap sah itu ya. Seperti ini juga ya, tidak pilih pekerjaan umum atau memilih pekerjaan umum. Maka hanya ada satu kemungkinannya, antara memilih PU atau tidak memilih PU. Maka bukan PU dan pekerjaan pertanian yang menjadi teman di sebelahnya gitu kan.
Bisa Kak Mutia? Baik. Makasih banyak Ustadz. Oke ya. Kak Iriana Muhammad, sudah paham ini? Insya Allah sudah Ustadz. Nah, ini kelebihan tabel ya. Kak Winnie sudah paham? Insya Allah udah. Adik udah paham? Allah udah, Om. Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini termasuk soal yang sering muncul ya, makanya saya sering ulang-ulang ini ya. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Kak Iriana Muhammad, tolong baca soalnya, Kak. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang memiliki peternak tersebut? Baik ya. Sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana bangunan matematika itu sebenarnya adalah bangunan melihat hubungan antar angka. Melihat hubungan antar angka. Biasanya kita dulu di SMA ya menyelesaikan soal ini dengan sebuah aturan bagaimana memulainya dengan permisalan, pembuatan model matematika. Ya. Pembuatan model matematika. Dan inilah yang kemudian menjadikan sebagian orang nggak suka matematika ya. Dianggap terlalu terstruktur, memaksa ya. Baiklah, sekarang saya coba dengan cara matematika dulu ya, yang biasa kita lakukan di bangku SMA dulu ya. Dalam bentuk permodelan matematika, maka kita senantiasa memisalkan. Misalkan jumlah seluruh sapi, semuanya dimisalkan dengan variabel apa biasanya? X. Pakai X, pakai Y, gitu-gitu saja ya. Misalkan jumlah sapi X. Maka di sini kadang-kadang ada masalah bagi sebagian orang ketika membuat permodelan matematikanya. Bagaimana cara merubah kalimat-kalimat dalam bahasa ini menjadi bentuk permodelan matematika? Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, berarti kan banyak sapi X bagi 5. Satu kandang isi 5 orang. Maka jika dibandingkan dengan satu kandang isi 6 orang, isi 6 sapi ya. Satu kandang isi 5 sapi, satu kandang isi 6 sapi, maka nilai X bagi 5 dan X bagi 6 pasti lebih besar X bagi 5. Betul? Iya. Kalau diisi sedikit, maka kandang yang dibutuhkan lebih banyak. Maka X bagi 5 sama dengan X bagi 6 tambah 4. Jika satu kandang isinya 6, maka dia membutuhkan 4 kandang lebih banyak dibandingkan jika diisi satu kandang 5 sapi. Maka dalam matematika, bahasa ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika X bagi 5 sama dengan X bagi 6 tambah 4. Gitu kan? Nah, kemudian kita kembali ya bicara matematika. Biasanya matematika itu kan mengumpulkan sesama. Maka X ya, perhatikan X bagi 5, X tambah X bagi 6 dipindahkan jadi X bagi X kurang X bagi 6. Kurang X bagi 6, gitu kan? Kemudian 6 kali X berapa? 6X. Kali silang. 5 kali X? 5X. Berarti 6X kurang 5X bagi, samakan penyebutnya. 5 kali 6? 30 sama dengan 4. Maka 6X kurang 5X sama dengan X. Sama dengan 4 kalau bagi pindah menjadi kali. Ya. Berapa hasilnya 4 kali 30? 20. 120. Maka ada 120 ekor sapi. Nah, ini cara matematikanya. Apakah cara matematika ini salah? Tidak salah, tidak. Tapi yang mau saya tegaskan ya, bukankah keberanian adik-adik dalam berekspresi matematis itu jauh lebih mudah?
Perhatikan di soal. Coba lihat di soal. Bukankah di soal ada angka kuncinya 4, betul? 4, Ya. Angka berapa lagi? 5, 5, Berapa lagi? 6. 6. Maka angka ini hanya sekedar dihubungkan saja. Kita hubungkan saja angka 5. Angka 5 dihubungkan dengan 4, dihubungkan dengan 6 dengan cara dikali. Coba kali 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 berapa? 20. 20 kali 6 berapa? 120. 20. Baik. Cuma begitu saja sebenarnya. Jadi soal TIU dirancang tidak hanya lulusan FKIP matematika atau MIPA matematika saja yang bisa jawab. Tapi semua jurusan bisa jawab karena yang ditanya adalah bagaimana keterampilan memahami soal dan kemudian menghubungkan antar angka yang muncul dalam soal. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik ya. Saya ingin sedikit jelaskan alurnya. Ketika dalam perhitungan kita di sini, adik-adik sekalian, nah yang ini ya, ini, kita sampai pada perhitungan banyaknya sapi X dinyatakan sebagai 4 kan? Betul? Ya. Kali 5. ini angka berapa nih? 30, 30. Dari mana 30? Kan KPK 5 5 kali dan 6. 5 kali 6, Tambahin. Ustaz. Nah, berarti kan memang angka-angka itu kemudian kita pasang-pasang dengan cara dihubungkan dengan operasi hitung kali. Muncullah nilai yang sama, 120 ekor sapi. Cuma begitu sebenarnya. Jadi tidak berarti kemudian semuanya, walaupun ini benar ya, tapi tidak harus semuanya dimulai dari keterampilan membuat persamaan matematika. Yang buat soal ini menjadi sedikit lebih unik ya karena harus buat model matematika seperti ini. Padahal intinya dia hanya memanfaatkan angka-angka yang ada di soal. Gitu kan? Iya, Ustaz. Betul? betul. Sederhana sebenarnya. Tapi malahan membaca soal ini udah takut sendiri. Nggak ada diketahui angka satupun. Kayak diceritanya angka. 5 ya? Nggak ada angka ya. 5 itu nggak ada ya. Bukan angka 5 itu Rupanya baca tulisannya dulu. ya. Ya itu Tulisan. angka 5, 4, 6. Atau bahasa sederhananya ingin saya sampaikan, semua angka yang ada di dalam soal punya peran dalam penentuan jawaban. Arti bahasanya ya, tiap angka itu angkanya insya Allah kurang lebih ya pasti dipakai. Gitu. Jadi, Pak. Oh. Atau clue-clue yang lain misalnya. Perhatikan baik-baik. Ini juga menjadi kebiasaan dari soal. Perhatikan baik-baik ya. Kak Oja mungkin bisa lihat angka 4 Kak kan? Kak Oja bisa ya? Angka 5 kan? Dan angka 6. Maka pertanyaan saya, coba kita urai satu-satu angkanya. Kita urai satu-satu ya. 80. Si 80. Apakah 80 ini merupakan kelipatan 4? Ya. Apakah dia kelipatan 5? Ya. Apakah dia kelipatan 6? Bukan. 80 tidak cukup menjadi syarat jawaban soal ini. Karena dia tidak punya kepekaan terhadap angka 6. Apakah 100 ini bisa bagi 6? 100? Enggak. 100 bisa bagi 6? Apakah 110 bisa bagi 6? Enggak. Nggak bisa juga, gitu kan? Apakah 90 bisa bagi 6? Halo? Bisa. Apa Bisa. bisa bagi 5? Apa bisa bagi 5? Bisa. Nggak bisa. Apa bisa bagi 4? Enggak. Nah, maka hanya ada angka 120 yang peka dengan angka 4, 5, dan 6 sekaligus. Kan boleh juga. Oh iya. Nah, ini juga bagian ya kesederhanaan dalam melihat soal
Ternyata angka yang memiliki kepekaan terhadap 4, 5, dan 6 itu hanya 120. 110 peka dengan 4. Enggak. Ya, dia hanya peka dengan 5. 100 peka dengan 4 dan peka dengan 5, tapi tidak peka dengan 6. 90 bisa dengan 6, bisa dengan 5, tapi tidak dengan 4. Bukankah jawaban yang bisa kemudian berhubungan langsung dengan 5, 4, dan 6 itu hanya 120 saja? Betul? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit, ya. Kita kembangkan sedikit. Bagaimana kalau jumlah yang dibutuhkan itu bukan 4, tetapi 3 misalnya? Angka berapa? 3. Maka ciri-ciri jawabannya selain peka dengan angka 5 dan 6, juga harus peka dengan angka 3. Maka dipastikan karena 6 adalah kelipatan 3, maka jawabannya adalah kelipatan 6 dan 5. Bisa jadi 90. Caranya 5 Ya, kali 6 berapa? 5 kali 6? 5 kali 6, 30. Kali 3? 90. Jika soalnya diubah, ya 3, maka jawabannya 90. Kalau 2, jawabannya 60, dan seterusnya. Paham kira-kira? Allah, Ustaz. Bisa? Bisa ya. Baik, kalau bisa ya coba perhatikan hanya permainan angka saja. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4. Baik, nomor 4 ini saya kasih waktu 3 menit, silakan dicoba. 3 menit silakan dicoba menggunakan tabel. Coba silakan. Sudah, Ustaz. Udah dapat Bu Yana?
Kamu Tia udah? Sudah, Ustaz. Pakai tabel atau pakai diagram pen kamu Tia? Pakai tabel, Ustaz. Cara yang tadi. Keren lagi ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Perhatikan, insya Allah kita akan bahas ya. Sebelumnya coba lihat poin pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah siswa yang hanya menyukai. Nah, sekarang ya. Coba dilihat ya pertanyaannya hanya menyukai. Hanya menyukai musik, berarti tidak menyukai olahraga. Hanya menyukai musik, berarti tidak menyukai olahraga. Dan dengan hanya menyukai olahraga, berarti tidak menyukai musik. Ya, hanya menyukai olahraga, tidak menyukai musik. Hanya ya, ada kalimat hanya. Baik ya, sekarang akan saya jelaskan dengan cara tabel. Tapi nantinya insya Allah akan saya jelaskan dengan cara logika yang lainnya. Ya, pakai cara logika yang lainnya. Dan yang saya ingin sampaikan ya bahwasanya logika adik-adik sekalian silahkan kemudian dikembangkan sehingga menjawab soal itu tidak terikat hanya dengan rumus saja. Nah, sekarang latihan sama-sama ya. Latihan sama-sama. Berarti intinya ada kolom. Dan pasangannya nanti ada baris gitu kan? Ada kolom dan juga baris. Ini cara pertama ini cara pertama. Ada kolom, ada baris. Ada kolom, ada baris. Jangan lupa bahwasannya kita akan menjumlahkan dengan tema ke bawah dan ke kanan. Temanya, penjumlahannya, arahnya ke kanan. Ya, jangan lupa ya. Dan arahnya ke bawah. Ke kanan dan ke bawah. Maka bagian yang paling bawah bagian kanan itu menyatakan jumlah seluruhnya. Maka disinilah ya kita harus mengisi angka berapa? 30. Nah, di sini 30. berarti di sini ya semakin terbiasa ya. Buat saja O. O itu apa? Olahraga. Olahraga. Sebelah sini nggak usah diisi ya. Kita sudah paham. TO. Tidak TO. suka olahraga. Mau diisi boleh, nggak diisi sudah mulai boleh ya. Di sini M, Ya. musik. Maka di bawahnya apa? TM. M. Nggak diisi pun nggak apa-apa. Sudah paham kita. Ini TM, tidak suka musik. Dengan catatan 13 orang suka musik. Di sini letaknya 13. Ya. Kemudian apa lagi? 18 orang. 18 orang menyukai olahraga. Di sini dia 18 orang ya. Dengan Ya. ada 2 orang yang tidak suka olahraga, tidak suka musik. Di sini letaknya. Nah, Ya. ini ya. Nah, ini boleh ditulis, boleh enggak ya. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan dari orang yang hanya suka menyukai musik. Nah, yang mana itu? Yang saya kotakkan ini. Ini TM. namanya hanya menyukai musik ini. Nah, yang ini hanya menyukai musik. Oh. Dibandingkan dengan apa? Hanya suka Hanya olahraga. Suka olahraga. Yang hitam ini. Dia suka olahraga tapi tidak suka musik. TM. Nah, yang ini. Dengan kata lain adik-adik sekalian, kata lain ya, silahkan diisi yang dibutuhkan saja. Yang perlu-perlu saja. Misalnya, Winnie, 13 tambah berapa nak jadi 30? Atau 17. 17. Nah, ini nih diisi. Kalau sudah di sini gampang. 2, 17. 17 kurang 2 berapa? 15. 15. Gitu kan? Ya. 15 tambah berapa jadi 18? 3. 3 tambah berapa jadi 13? 10. 10. Ini nggak perlu diisi. Kalaupun diisi nggak ada gunanya. 10 tambah 2, 12. 18 tambah 12, 30. Oke, tapi kita nggak perlu. Karena yang kita perlukan adalah mendapatkan 10 dan dapat angka berapa? 15. 15. Maka perbandingannya 10 banding 15. 15. Kecilin. 2 banding 2 3. banding 3. Maka jawabannya 2 berbanding 3. Ada? Ada. Di mana? B. B. Ya, jawabannya B. Bebek. Bebek ya. Sekarang Ya. saya ingin adik-adik sekalian pakai logika yang lain. Misalnya bagaimana ya dalam kondisi tertentu terbatas waktunya ya. Tapi tidak kemudian
menghilangkan keberanian kita, percaya diri kita untuk bisa jawab soal. Caranya begini, coba lihat caranya. Biasanya orang yang mau memulai mengerjakan soal dengan jinguk jawaban dulu, maka dia seperti layaknya sudah mengenal ya, kemana tujuannya itu sudah sebagiannya dia paham. Contohnya ya, soal ini misalnya. Saya sangat sarankan, saya sangat tekankan adik-adik sekalian, sebelum mengerjakan soal, lihat dulu jawabannya, ABCD-nya itu, lihat dulu. Kalau sudah lihat, ada apa dengan lihat? Pertama lihat, bukankah yang ditanya di soal adalah perbandingan apa? Hanya suka musik, gitu kan? Musik Hanya sama musik olahraga. yang olahraga. Hanya suka olahraga. Olahraga. Sejatinya, yang menyukai musik semuanya ada berapa? 13. 13. Yang menyukai olahraga semuanya ada berapa? 18. Maka perbandingannya akan menyerupai dengan 13:18. Menyerupainya bagaimana? Besar yang di belakang dibandingkan yang depan. Bukankah angka 18 itu adalah angka yang lebih banyak daripada 13, betul? Iya. Betul? Maka jawabannya tidak boleh. Jawabannya seperti A. Iya. Kenapa? Karena Karena kalau lebih besar A, dua besar daripada yang Besar tiga. depan. Lebih banyak. betul? Betul. Kalau A nggak boleh, E C juga nggak nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak Iya. boleh. B boleh. Oh iya, Boleh kan? iya betul. Boleh. 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 Maka jawabannya boleh B, terus Boleh C, boleh Boleh C, C, boleh D. kemudian boleh boleh D. 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 Nah sekarang logika yang kedua. Perhatikan logika yang kedua. Ya. Biasanya jawaban kita, nah itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri jawaban. Si pembuat soal ketika membuat jawaban, maka dia akan menyiapkan jawaban samaran. Jawabannya ada yang asli yang benar, ada samarannya. Sekarang saya ingin sampaikan ya, bukankah jawaban 3/2 menyerupai jawaban 2/3? 3/4. 3/2 Iya, dengan 2/3 Iya. apa enggak? Mirip. Iya. 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 Miripnya di mana? Ya. Dibalik. Dibalik. Sementara 3/4 ada enggak pasangannya 4/3? Nggak ada. Enggak. Nggak. 1/3 ada enggak jawaban 3/1? Tidak ada. Nggak. Maka jawabannya mengarah pada jawaban 2/3. Dan ini menjadi kelaziman dalam soal TIU 2/3. Pak Ustadz itu pasti gitu, Ustadz. Kemungkinan besar, atau boleh juga begini Kak Iriana. Kayak Boleh mana juga Ustaz? kayak- boleh juga kayak gini. Kayak mana? Masih bingung Ustaz. Iya. Justru Nanti bisa jadi tanda mau belajar ya, bingung itu tanda mau belajar. Apa Pak? 13. Iya. 13/18 kalau dikecilkan. Iya. Kalau dibagi 6 kira-kira. 13 bagi 6 kira-kira berapa? 13 bagi 6 lebih. 2, sekian. 18 bagi 6 3. 3. 3. kecilannya juga mengarahkan pada jawaban 2/3. Bukan Kalau gitu percaya sikit. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya angka yang ada di awal itu, di soal itu menggambarkan jawabannya. Maka dipastikan kalau sekiranya, perhatikan ya, kalau sekiranya jumlah yang banyak menyukai olahraga itu lebih banyak daripada yang suka musik, tetap saja nanti perbandingannya akan menyeratkan yang suka olahraga akan lebih banyak daripada yang suka musik. Logis? Ya. Enggak tentu juga Ustaz. Kadang-kadang dia itu banyak yang olahraga aja, nggak banyak yang nggak olahraga. Misalnya, Oke. Ya, saya akan mempertanggungjawabkan ide ini secara matematik. Nah, ya. Betul, ini sekalian belajar ya. Saya akan mempertanggungjawabkan ide ini secara matematik. Ini paham ya? paham. Saya sampaikan ya, saya ulang, nggak masalah ya. Saya akan mempertanggungjawabkan idenya secara matematika ya.
Lihat ini Kak, lihat ya. Kita ulangi soalnya. Kita ulangi. Kita ulangi ya. Poin yang ingin saya tawarkan sekarang adalah, perhatikan ya, bukankah ini kembali ya tema tadi, kita ulangi lagi ya, ini musik. Ini musik, ini tidak, terbalik tadi ya. Iya. Iya, Bapak. Boleh dibalik juga kan Ustadz? Boleh. Tapi ini Nah, dia karena saya terbalik tadi, tapi jawabannya sama ya, iya. nggak apa-apa, nggak apa. karena Ini kan dulu ya, totalnya sama semua. matematika musik tidak suka musik. Yang suka musik 13 orang. Yang Iya. tidak suka musik berapa? Bapak Tidak suka T. Gitu kan? tadi. 18 ya. Betul kan? Iya. Nah, Iya, sekarang, iya, Ustadz. sekarang saya mau tanya. Iya. Apakah bisa nilai ini nantinya sama dengan ini? Jawabannya tidak pernah bisa. Saya mau tanya. Yang 13 dengan 18, coba di sini. Berapa orang yang suka Oh, dua-duanya? iya. Berapa orang suka 10 dua-duanya? 10. Mau angka berapa aja terserah. Berapa orang yang suka 10. dua-duanya? 10. 10 ya? Berarti Iya. ini, ya kan? Iya. Iya. Ya. Ini 8. Iya. besar, masih Ya, besar yang Ustaz. ini. Atau Ya, misalnya ya. angka lain, angka lain. 6. Angka lain misalnya. Kalau sekiranya di sini 6, maka di sini 12. Dan di sini Ya. 7. betul? Betul. Betul? Iya. Oh, misalnya kita paksa yang suka musik saja lebih banyak, misalnya. Di sini 13. Berarti di sini 0. 0. Di 18. Itu 18. 18. Saja yang Ustadz dia lebih besar. banyak daripada yang kita. Iya. Makanya perbandingannya tetap akan mengarah lebih besar yang olahraga Olahraga. dibandingkan yang musik. Ya, Paham? betul. Iya. Ya, Ustadz. Ini akan mudah nampaknya kalau kakak-kakak pakai tabel. Iya. Ngerti? Ngerti. Bisa. Kita lanjutkan perangkat soal berikutnya ya. Kali ini dengan nomor 5. Nomor 5 ini Ustaz kita tes nggak usah pakai tabel, kita lihat angka-angka banding itu Ustaz bisa. Boleh. Coba lihat angkanya. Ah, Nomor 5 ini di soalnya kakak bisa lihat angka berapa saja? 27, 22. 22, 30. dan 30. 30. Iya. 30. Coba tambah 27 dengan 22. Berapa kali? Berapa apa? Kali ini 27 tambah 22. Ah, 49. Berapa? 9. 9. Kurangi 30. 19. Sudah selesai 19. Ustaz, tapi bingungnya gini. Ini kenapa kita kurangkan tambah-tambahkan? Iya. Kenapa nggak kita Kalikan. kali-kalikan Ustaz kayaknya sebelumnya? Oke, sekarang lihat ya. Itu Ustaz yang Lihat ya. bingung. Sekarang kita kembali. Bukankah definisi tabel adalah definisi menjumlahkan ke kanan dan ke bawah? iya. Pakai Iya. angka, nggak pakai kali. Contoh misalnya, ya. Apa karena soal nomor 4 tadi ditanya perbandingan maka kita bagi, kalau ini ditanyanya jumlah kita jumlahkan. Ditambah gitu kan. Tadi juga gitu. yang nomor tadi juga ini sama Kak ya. Kita pakai tambah dan kurang juga yang tabel sebelumnya kan. Nah, kita tabel kan kita tambahnya ke kanan dan ke bawah kan. Contoh Ya. Bukan itu contoh ya. kalau lihat angka aja Ustaz tanpa buat tabel maksudnya. Iya itu maksudnya. Saya Ini nggak membuktikan buat yang di tabel atas dulu. ya. Saya buktikan yang di atas. Ini ya. Iya. Nggak apa pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan aja. Iya. Kan semua orang 30 kan. Ya. Iya. Semuanya 30. 30 di bawah. Terus apa lagi coba? Suka basket. Suka basket. 27. 27. 27. Apa lagi? Pak bola 22. Sepak bola 22. Gitu kan? 2. Ingat dalam soal ini, perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang tersirat. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola.
kalimat ini adik-adik sekalian, setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau suka sepak bola itu punya makna. Apa maknanya? Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak suka dua-duanya, gitu kan? Ya. Nah, maka apa? Maka ya sel ini harus kita isi 0. Ya. Betul? Tuh. 27 tambah berapa lagi jadi 30? 3. Ya. Ya. 3 kurang 0, Oh. 3. 3. 3 kurang 0, 3. 3 ya. 22 kurang 3, 19. 19. 19. yang suka basket sekaligus suka sepak bola ada Ya. 19 orang. Coba ke tabel. Ya Ustaz, kalau tabel insya Allah bisa. Ini kalau kita lihat angka kayak Ustaz bilang langsung terlihat gitu. Ya, jadi Kak, di definisi perhitungan ini yang di atas ini, yang ini itu asalnya dari tabel. 27 tambah Tambah 22 20. kurang 30 hasilnya 19. Oh. Ngerti? Ya. Bisa? Bisa. Oke, nomor berikutnya. Ya, kita coba lihat soal berikutnya. Coba baca Kak Winnie. Sebuah sekolah dasar hari pertama tahun ajaran mempunyai 612 murid. Ya. Selama tahun ajaran, 31 murid pindah ke sekolah lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah tersebut mempunyai 654 murid, berapa murid baru yang masuk selama tahun ajaran? Ini yang saya katakan, kenapa kita hendaknya memulai mengerjakan soal itu dari melihat jawabannya. Ya. Nah, bukankah logika kita mengatakan bahwasannya, perhatikan, ya, logikanya mengatakan jika keluar, itu operasi hitung yang dipakai adalah kurang, betul ya? Jika Ya. siswa masuk, maka operasi hitung adalah Tambah. Kenapa Tambah. saya bilang lihat dulu jawabannya? Harapannya adik-adik bisa lihat bahwasanya jawaban kita ini memiliki keunikan. Satuannya tidak ada yang sama. Satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita dapat soal yang memiliki karakter dasar seperti ini, jawabannya punya satuan yang beda-beda seperti ini. Kenapa nggak pakai jinggo ujung saja? Gimana jinggo ujung? Lihat ini. Atau ujung apa? Ya, jinggo ujungnya lihat. Ini angka berapa ujungnya ini? 2. 2. Ya, 2. Angka Kurang 1. kurang 1. 1. Tambah berapa supaya jadi 4? Tambah ada 3-nya. Oh, berarti jawabannya 73. Tambah 2. C. Betul. Oh. Betul. Jangan Betul. semuanya pakai cara matematika ya. Kesannya matematika itu jadi pelajaran yang buat sangar aja ya. Oh, begini berarti. Ya, ini Ustaz kan begitu baca soal yang ada kepikiran langsung pegang pulpen cari terus, nggak lihat jawaban. 612 awalnya kan? Keluar 31 tambah x lagi. X lagi. Kan selalu gitu, tambah X lagi. Sama dengan 654. Boleh lah, boleh. Coba ya. Kalaupun kalian mau berhitung, perhatikan adik sekalian ya, kalaupun mau ngitung, yang keren sedikit lah ya. Gini caranya, coba lihat. Kalaupun mau hitung gini juga ya. Bukankah soal ini kan sangat berat karena angkanya ratusan kan? 600-nya dibuang saja, nggak usah dilihat lagi. Oh, Ulang, lihat baik-baik. 600-nya buang saja karena di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, buang aja. Iya. Kan mudah ya? Gitu kan? Iya. Maka tinggal angka yang mudah di sini. X sama dengan 54. Yang min pindah jadi plus. Tambah 31. Tambah 31. Terus
Kurang Kurang 12. Kurang 12. Kurang 12. 50, perhatikan 50 tambah 30 berapa? 80. 85. Kurang 10, 70. puluhannya 7, satuannya 4 tambah 1, 5. kurang 5. 2, 3. kan sama. Iya. Jangan kayak gini cara ngitungnya. Jangan kayak gini cara ngitungnya ya, buang-buang energi saja ya. Jangan kayak gini. 612 kurang 31 tambah X sama dengan 654. Maka X sama dengan 654 kurang 612 31. Jangan kayak gini lagi lah ya. Yang Iya. sudah bisa dianiaya buang terus ya. Iya. Yang kecil-kecilan, yang kecil. Kajiannya jadi mudah. Bisa? Bisa. Udah selesai. Maka tadi kapan harus tambah, kapan harus kurang, kapan harus bagi, kapan harus kali, itu sangat tergantung dengan konteks soalnya. Konteks soalnya, logikanya, kalau keluar kurang, kalau masuk tambah, kan nggak cocok kalau keluar kali, ya, atau bagi, kalau masuk, jadi kan nggak cocok. Paham? Paham. Mudah sebenarnya, ya. Jadi mudah sebenarnya. Kalau tadi ya dilihat dengan kemudahan mudah. Arti ya? Ya, Saya ulang Ustaz. lagi, jangan cepat-cepat mengerjakan soal sebelum kalian lihat dulu jawabannya, supaya tahu arahnya kemana. Ya, jangan lihat soal, baca, ya, puas-puas baru lihat jawabannya. Enggak begitu ya, judulnya saja, pilihlah jawaban. Enggak disuruh cari, ya, disuruh pilih. Gitu. Bukan cari jawaban. Bisa? Bisa. Baik ya. Kalau bisa, kita lanjutkan sedikit lagi untuk soal nomor 8. 9 dan 10, insya Allah ya. Nah, 8. Ini juga sama ini. Perhatikan ya, kalau naik, ya, kalau naik berarti tambah. Kalau turun berarti Tambah. Turun. Turun berarti Kurang. kurang ya. Maka angka Iya. pertamanya berapa kita isi? 10. Sebuah bus tanpa dikunci penumpang sehingga ada 10 yang terpaksa berdiri. Maka Berdiri. 10-nya plus atau min? Plus. Kurang. 10-nya plus ya. Plus. Ya. Pada halte berikutnya penumpangnya turun 17. Turun 17. Kurang. Kurang. Ada yang naik berapa? 8. Tambah 8. Kemudian Kurang 5. kurang Turun. 5. Kurang Kemudian 5. kemudian Halte berikutnya naik lagi. Tambah 4. Tambah 4. cobalah berlakunya yang sederhana. Coba ya. 10 tambah 8 18. kurang 17. 18. 1, Tambah 4 5, kurang 5. 0. 0. 0 kan? 0 kan? 0 kan? 0 ya? Sebenarnya 0 ini kakak-kakak nggak perlu repot. Bisa lihat ujung aja. Saya tunjukkan 0-nya dengan ujung ya. Ini nggak usah dilihat, ya kan? 8. 8 kurang 7 1. tambah 4 5. kurang 5 0. maka 0 juga gitu ya. Maknanya kalau 0 juga artinya apa? Maknanya tidak ada Tidak ada kursi yang berdiri. kosong. Tidak ada yang Tidak ada kosong. kursi kosong Maka penuh. jawabannya tidak ada kursi kosong. Boleh soalnya kelihatannya panjang, tapi ketahuilah ya, Iya. intinya ada pada bagaimana Ini kita aja Ustaz soalnya. Soalnya Ya, Win, nggak ada ya. ganti-ganti yang keluar gitu. Ya kan? boleh soalnya panjang, intinya hanya pada angka. Yang panjang itu hanya Itu ceritanya Ustaz. saja, sehingga kemudian Nggak kita tahu akan, diapain angkanya Ustaz dengan ceritanya itu. ya, maka nanti kita akan pasangkan apakah 5-nya plus atau 5-nya min. Apakah 4-nya plus atau 4-nya min. Cuma begitu saja. Terkecoh dengan panjangnya cerita. Cerita, ya. Udah duluan takul ya soalnya panjang Ustaz. Sama cerita. Padahal cuma angka kan. Jadi nanti pahami ya, ini hanya angka saja. Ya. Hanya pada angka.
Sudah? Udah. Ya. Nomor selanjutnya ya. Nah ini. Ini juga pakai tabel. Kenapa pakai tabel? Ada dua jenis kelereng. Ada yang didasarkan pada Hijau. ukuran besar, kecil. Kecil. Ada berdasarkan warna hijau atau warnanya tidak hijau. Maka pakai tabel lagi, tabelnya lagi ya, dibuat lagi tabelnya. Tabel itu kalau pakai pulpen cepat ya, satu gini, agak segini aja. Nggak usah bagus-bagus sekali juga nggak apa-apa ya. Intinya ada baris, ada kolom gitu kan. Ini cepat ini kalau main pulpen ya. Jadi jumlah semuanya ada berapa? 200. Mana letaknya? Coba ulang lagi. Di bagian ini ya. 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 Ukuran kelerengnya ada dua. Ada ukuran yang kecil, ada Ya. ukuran yang besar. Besar, kecil. Ini cara tulisnya besar, huruf B besar, kecil, huruf K kecil, besar, kecil. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Ya, warnanya hijau. Hijau, Dan kemudian hijau. tidak berwarna hijau. Tidak hijau. Betul? Betul. Apalagi yang dibuat coba? Apalagi yang ditanya coba? Apalagi yang diketahui maksud saya? Ada 130 kelereng yang warnanya hijau. 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 Mana 35 diantaranya Namanya besar. Besar. ya, jadi yang hijau ukurannya besar ada 35. Ya. Paham ya? Ya. Jumlah kelereng besar di kotak tersebut ada berapa? 75. Isinya 75. Gitu kan? Pertanyaannya apa coba? Pertanyaannya apa? Jumlah kelereng Jumlah kecil kelereng Berapa kecil. jumlah kelereng kecil yang tidak Kecil ya. hijau? Hijau. tidak hijau. Yang Ah, yang ditanya ini. ini. Ya. Kelereng 40. kecil tidak hijau. Maka dalam berbuat sederhana sajalah. 130 tambah berapa jadi 200? 70. 70. 70. 75 kurang 35 berapa? 40. 20. 25 40. 40. 70 kurang 30. 30. Ustaz. sudah selesai. 30. 30. Dapat jawabannya. Nah, itu tabel. Itulah ya kesederhanaan pada tabel. Nggak harus isi ini, nggak diisi juga nggak apa-apa. Ini nggak perlu diisi. Ya siap ya, jumlahnya 30 ada 30 kelereng yang ukurannya kecil dan warnanya selain warna hijau. Ini tabelnya, kayak gini lah tabel. Paham? Paham. Baik ya. Tauja keluar ya. Tauja mungkin ada kegiatannya. Soal terakhir ya. Soal hari kali ini ya. Dan saya sampaikan soal himpunan ini menjadi soal wajib ya. Hampir setiap tahun di soal seperti ini keluar. Nah, Keluarkan. ya keluar ya. Ada 4 buah paket. Masing-masing ya memiliki berat 20. Beratnya 20. 60, 80 dan 140. 140. Maka jika paket ini dimaksimalkan, jumlahkan semua dia. Tambah 140 tambah 60, 140 tambah 60, 200. 200. tambah 80, 240. tambah 20. 300. 300. Maka maksimal kalau semuanya dipakai ada 300 kg. Kalau semua ya, ada Ya. 300 kg. Tapi kalau seandainya 2 saja yang dipakai, 60 dan 150 yang dipakai berapa jumlahnya? 200. 200. Oh, berarti 200. bisa 200 kan? Bisa. Betul kan? Yang lain nggak bisa. Bisa ya? Kayak mana Ustaz? Coba Ustaz lagi Ustaz. 140 tambah 60 kan 200 kan? Ya. Ya. Berarti kita 200 itu dari 140 tambah 60. Tambah 60. Oh, Oh, yang bukan keduanya. Oh, ya ya ya. Oke, 220 bisa juga.
Dari mana? 100 tambah 140 berapa? 200 ya? 200. sama 20. 220 bisa ya? Iya. Oh, ini berarti Ya. bisa juga 140 tambah 60. Tambah 80 tambah 60. Iya kan? Iya, 280. 140 Nah, ya. sekarang Ya. bukankah 240 juga bisa, Ustaz. itu adalah 300 kurang 60 ya? Ya. Ya. Oh, Ya. berarti bisa 240. Berarti yang nggak dipakai ada yang 60. Berarti 140. Iya. 140 tambah 20 Tambah 20 tambah 80. 80. ya. 24. Berarti Iya. inilah nilai yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya nggak bisa. Digunakan. 260 itu kan 300 dikurangi berapa? kurang 40. Kurang 40. Tidak Ada optionnya. Dikurangi Iya. 40 kan nggak ada. ya. Maka dari keempat kombinasi ini yang tidak mungkin dapat dibuat adalah 260 kg. Ini kan kembali hanya main-main angka saja. Ya. Hanya Ya. paham? Sudah ya? Ya. Baik ya. Baik, dengan berakhirnya soal yang ini ya, insya Allah. Ustaz, Tuan, satu lagi nomor 6. oh, nomor 6 apa soalnya? Saya nggak punya, makanya nggak ini. Ada kan nomor 6 di buku? Tuh, saya Harus tanah. nggak buat slide-nya. Ya. Oh, Slide-nya Satu desa kan? Ya. ini Boleh Ustaz kan? boleh. Ini mungkin ya. Ini ya. Oh iya. Iya. ya Ya. Ustaz. Ya, ada ya. Ya. Ya, Ustaz. Suatu desa terdiri atas 238 keluarga. Berarti kalau satu keluarga isinya 4, maka jumlah seluruhnya kurang lebih 238 dikali 4. 238 kali 4, jangan takut ya, itu sama saja dengan 240 dikurangi 2 kali 4. 240 kali 4 hasilnya 960 dikurangi berapa 2 kali 4? 8. Maka jumlah seluruhnya dari penduduk desa itu ada 952 orang. Gitu kan? Ya. Ya, nah, sekarang lihat ya. Nah, dalam soal ini ya, dalam soal ini tabelnya juga sama. Ya, tabelnya juga sama. Ya, tabelnya juga sama. Tinggal cara kita memahami tabel saja di sini. Tabelnya apa? Klasifikasi umur. Ya. Jumlah seluruhnya ada 952 orang. Ya, jumlah seluruhnya ada 952 orang. Klasifikasi umurnya dewasa dan anak-anak. Ya, betul? Betul ya? Di sini kena wabah, tidak kena Yang tidak wabah. kena. wabah. Oh, iya. Orang dewasa semuanya ada berapa? 580, Ustaz. 80. Tanpa harus disebutkan, selain dewasa maksudnya anak-anak. Maka jika jumlah seluruhnya ada 952 orang, sementara jumlah orang dewasanya 580, maka coba kurangi 2 kurang 0, 2. 15 kurang 8, 7. 7. Tinggal 8. 8 3. kurang 5, 3. Maka sisanya ada 372 orang anak-anak. Betul? Betul. Betul ya. Nah, sekarang dikatakan bahwasanya dari 372 orang ini setengahnya kena wabah. Setengahnya kena wabah ya. Betul? Ya. Berarti setengah dari 372 berapa? Gampang sekali. 86. Oh, 372 bagi 2. Pokoknya, apa bisa pakai pokoknya ya? Pokoknya setengah dari 372 370. pasti kurang dari 200. Ya. Kenapa? Karena 200 itu adalah setengahnya dari 400, betul?
Betul. Tuh. Kalau nilainya kurang dari 200, nggak boleh ini. Ya. Kan cuma ini jawabannya. Aduh, Ustaz. Maka akan ada 186 orang yang ya kena wabah, setengahnya dan setengahnya lagi tidak kena wabah. Maka jumlahnya akan mendapatkan nilai 372 orang. Bisa? Bisa. Bisa ya. Mungkin ini ya yang bisa saya hantarkan pada pertemuan kali ini, insya Allah. Silakan diulangi khususnya tabel, karena nanti ya temanya hanya tabel ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.